Oke, teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, teman-teman, video hari ini yaitu membahas tentang IPS dan matematika. Untuk IPS yang akan kita bahas yaitu tentang ciri-ciri dari dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai, dan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Dan untuk matematika, Nah, matematikanya kali ini teman-teman akan belajar tentang pembulatan pecahan biasa, desimal, dan persen teman-teman. Sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang pembulatan kan? Nah, yang sudah teman-teman pelajari itu adalah pembulatan bilangan bulat. Nah, kali ini adalah pembulatan bilangan pecahan biasa, desimal, dan persen teman-teman. Seperti apa caranya? Nanti kita saksikan videonya bersama-sama ya. Sebelum masuk ke videonya, sebelum masuk ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita saksikan video berikut ini. Oke. Teman-teman, kali ini kita masuk ke pelajaran matematika ya. Nah, coba kita lihat. Di sini sudah ada pembulatan. Teman-teman masih ingat nggak pembulatan dan teman-teman pelajari di beberapa pekan yang lalu? Nah, pembulatan yang sudah teman-teman pelajari pekan lalu yaitu tentang pembulatan bilangan cacah. Jadi ada satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, kali ini teman-teman akan belajar tentang pembulatan bilangan pecahan biasa, desimal, dan persen teman-teman. Nah, seperti apa caranya? Yuk kita saksikan. Oke, yang pertama adalah pecahan biasa. Oke, teman-teman, di sini Ibu punya bilangan 3/5. Nah, 3/5 ketika dibulatkan itu menjadi angka berapa ya? Nah, yang pertama kita perhatikan pembilangnya. Jika pembilang lebih kecil, ya angkanya lebih kecil daripada penyebut. Oke, coba lihat pembilang berapa? 3 lebih kecil ya dibanding 5. Oke, itu kita buat garis bilangannya seperti ini, di antara 0 dan 1 teman-teman. Kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebut, garis bilangannya pasti di antara 0 dan 1. Oke, nah sampai sini. Selanjutnya kita buat garis bilangannya ya. Yang pertama ada angka 1/5 karena penyebutnya 5. 2/5, 3/5, dan 4/5. Nah, yang terakhir adalah 5/5. Kenapa 5/5 tepat di angka 1? Karena 5/5 itu sama dengan 5 dibagi dengan 5. Ya, berapa hasilnya? 5 dibagi 5? 1. Jadi 5/5 itu sama dengan 1. Oke. Sip. Setelah kita buat garis bilangannya, kita lihat angka yang tadi sudah kita punya. Berapa? 3/5. Di mana tepatnya? Nah, ada di sini. Oke. Nah, 3/5 ini lebih dekat ke angka 0 atau angka 1 teman-teman. Coba kita buktikan ya. Kalau ke 0 berapa lompatan? 1, 2, 3. Nah, kalau ke 1, 1, 2. Berarti lebih dekat mana? Ke angka 1. Berarti 3/5
jika dibulatkan menjadi angka 1. Oke, mudah ya teman-teman? Siap. Nah, selanjutnya Ibu punya angka 3/7. Ketika kita bulatkan menjadi angka berapa ya? Nah, tadi sudah kita beritahu 3/7 itu adalah kalau pembilangnya lebih kecil, maka garis bilangannya di antara 0 dan 1. Oke. Nah, di sini pasti 7/7 teman-teman ya. Oke. Kita mulai dari 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. Nah, di mana angkanya? 3/7. Oke. Nah, ini ya. Kita lihat lompatannya yang lebih dekat. 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti lebih dekat ke 0. 3/7 jika kita bulatkan menjadi 0. Baik teman-teman, yang kedua yaitu pecahan desimal. Nah, di pecahan desimal yang pertama ada satuan terdekat. Oke, bagaimana caranya? Nah, di sini Ibu punya angka pecahan desimal 2,4 dan 2,6, teman-teman. Nah, di sini angka 2 menempati bilangan satuan. Nah, setelah angka koma ini, ya, angka setelah koma itu disebutnya persepuluhan. Ya, di sini tempat angka persepuluhan. Nah, kalau kita mau melihat pembulatan satuan terdekat, maka kita perhatikan persepuluhnya, ya, bilangan persepuluh. Oke, yang pertama 2,4. 2,4. Lihat angkanya. Jika persepuluhannya kurang dari 5, oke, maka dia persepuluhannya menjadi 0. Dan jika persepuluhannya lebih dari 5, maka satuannya ditambah 1, teman-teman. Wah, coba ya. Lihat, angka 4 lebih besar atau lebih kecil dari angka 5? Lebih kecil ya, berarti di sini adanya. Oke. 4 lebih kecil dari 0. Maka persepuluhannya itu menjadi 0. 2,0. Tuh. Coba yang kedua. 2,6. Persepuluhannya berapa? 6. Maka 6 lebih kecil atau lebih besar? Ya, lebih besar ya teman-teman. Lebih besar dibanding 5. Maka satuannya menjadi ditambah 1, yaitu 2 ditambah 1, 3. Persepuluhannya tetap 0. Seperti itu teman-teman. Oke. Ada persepuluhan terdekat.
persepuluhan terdekat, bilangannya pasti ada 2 angka di belakang koma. Contohnya 3, 4, 6 dan 4,32. Oke teman-teman, kalau kita disuruh untuk membulatkan bilangan menjadi persepuluhan terdekat, persepuluhan yang mana? Yang ini ya, persepuluhan terdekat. Maka yang kita lihat adalah bilangan per ratusannya, ya, yaitu angka 6 dan angka 2 di sini. Oke, yang pertama kita lihat, ya, angka per ratusannya berapa? 6. Jika per ratusannya kurang dari 5, maka peratusannya tetap 0. Dan jika peratusannya lebih dari 5, maka persepuluhannya ditambah 1. Ya, persepuluhannya yang ditambah 1. Contoh, kita lihat di sini peratusannya berapa? 6. Angka 6 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, lebih dari 5 ya teman-teman. Nah, di sini 6 lebih daripada 5. Berarti persepuluhannya kita tambah 1. Persepuluhannya ini ya. Ini yang ini ya. Ini 4. Maka hasilnya 3,5. Oke. Nah, yang kedua, peratusannya angkanya 2. Kita lihat di sini 2 lebih kecil daripada 5. Maka peratusannya tetap menjadi 0. Peratusannya menjadi 0. Ini peratusannya menjadi 0. Nah, jadi 4,30 atau 4,3. Seperti itu teman-teman. Udah ya. Di sini ada satuan terdekat dan di sini adalah persepuluhan terdekat. Oke, dilanjut lagi ya. Yang terakhir teman-teman. Oke, yang terakhir ada persen. Oke, persen ini sama dengan pembulatan bilangan cacat yang waktu itu teman-teman. Jadi contohnya kita punya di sini 44%. Nah, oke, angka 44 nya kita lihat. Coba 44. Di sini terdiri dari puluhan dan satuan. Ya, oke, dikasih soal ke satuan kepuluhan terdekat. Oke. Bulatkan kepuluhan terdekat. Kita punya angka 44%. Maka yang kita lihat adalah satuannya. Satuannya lebih kecil daripada 5 atau lebih besar dibanding 5. Kalau lebih kecil, maka satuannya 0 menjadi 0. Tapi kalau lebih besar, maka puluhannya ditambah 1. Oke, contoh 44%. Nah, satuannya berapa? 4. Berarti kurang dari 5 ya. Nah, berarti satuannya menjadi 0.
Ketika dibulatkan menjadi 40%. Contoh lagi, 67%. Satuannya berapa? Satuannya 7. Berarti 7 lebih besar dibanding 5. Maka puluhannya tambah 1, yaitu 6 ditambah 1, 7. Satuannya 0, jadi 70. Ya, 67% ketika dibulatkan menjadi puluhan terdekat, maka menjadi 70%. Nah, ini sama seperti pembulatan bilangan cacah yang sudah kita pelajari bersama-sama ya. Oke. Di materi pembulatan ini juga ada pembulatan pecahan campuran. Oke. Nah, ini yang keempat ya, pembulatan pecahan campuran. Nah, pecahan campuran seperti apa? Di sini ibu punya 2/1/4. Ketika dibulatkan itu berapa? Nah, maka di sini 2/1/4 sama dengan, nah 2-nya kita tulis lagi, lalu kita beri tanda tambah 2 ditambah 1/4 ini ketika dibulatkan menjadi berapa? Nah, coba ya. 1 pembilangnya lebih kecil, maka dia ada di antara 0 dan 1. Ada 1/4, 2/4, dan 3/4, 4/4. Oke, 1/4 di sini ya teman-teman, dan dia lebih dekat ke 0. Nah, lebih dekat ke 0. Maka 2 ditambah 0 sama dengan 2, teman-teman. Nah, mudah sekali ya. Oke. Bu punya lagi. Di sini ada 3/4. Nah, 3/4. 3-nya tetap. Oke, lalu ditambah dengan 3/4. 3/4 ini kalau dibulatkan menjadi berapa? Nah, tadi 3 pembilangnya lebih kecil, yaitu 0 dan 1. 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Oke, pasti selalu sama ya, hanya 4/4. Nah, coba kita lihat, 3/4 ini lebih dekat ke 1 ya, bukan ke 0. Maka 3 tetap, 3/4 itu ketika dibulatkan menjadi 1. Maka 3 ditambah 1 yaitu 4. Oke, baik teman-teman. Seperti itulah pembulatan bilangan pecahan biasa, desimal, terus persen, dan pecahan campuran. Ya, semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Selanjutnya yaitu ada penaksiran pecahan campuran, teman-teman. Penaksiran pecahan campuran. Oke. Ibu punya contoh soal, yaitu 1/4 ditambah 2 1/2. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan, penaksiran itu biasanya dia bentuk soalnya yaitu bentuk soal penjumlahan atau pengurangan, teman-teman. Nah, yang pertama harus teman-teman perhatikan, jangan langsung kita jumlahkan, tapi kita bulatkan dulu masing-masing pecahannya. Yang pertama kita bulatkan ya, 1/4. Oke, 1-nya tetap,
Ya, tadi caranya seperti itu. Lalu ditambah 1/4 ini ketika kita bulatkan berapa tadi 1/4? Oke, 0 ya. Nah, oke, jadi seperti ini. Lalu kita tambah dengan 2. Nah, kalau setengah gimana setengah? Kita coba dulu ya. Oke. Ini 0. Di sini 1. Berarti 1/2. Di sini 2/2. 0. Jarak ke 0, jarak 1/2 ke 0 itu 1. 1/2 ke 1 itu 1 juga, teman-teman. Berarti sama. Dia ada di tengah-tengah posisinya. Maka kalau di tengah-tengah kita ambil yang terbesarnya, yaitu ke angka 1. Dibulatkan ke angka 1. Oke, jadi seperti itu. 1 ditambah 0, 1. 2 ditambah 1, 3. Maka hasilnya adalah 4. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah belajar matematika bersama Bu Tika. Dan sekarang waktunya belajar IPS bersama Bu Diana. Nah, kali ini Bu Diana akan mengajak teman-teman untuk mempelajari ciri-ciri dari dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai, dan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Kira-kira apa saja ya sumber daya alam yang ada di daerah tersebut? Yuk kita lihat penjelasannya. Teman-teman, yang pertama akan kita bahas yaitu ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah dataran yang memiliki ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini juga dapat terbentuk dari bekas sisa-sisa letusan gunung berapi yang menimbun daerah sekitarnya. Dataran tinggi biasanya memiliki suhu yang dingin dan udara yang sejuk. Nah, daerah dataran tinggi ini dapat kita temukan di dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Bandung, dan dataran tinggi Malang. Penduduk di daerah dataran tinggi biasanya memiliki mata pencarian sebagai petani atau peternak. Tanaman yang biasanya ditanam di daerah ini adalah sayuran, buah-buahan, teh, kakao, kopi, dan untuk hewannya yang sangat baik dikembangbiakan di daerah ini yaitu ada sapi perah, sapi potong, dan kambing. Yang kedua ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian permukaan bumi yang luas dan memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di daerah ini stabil, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Oleh karena itu, daerah ini biasanya cocok untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian, dan pusat perdagangan. Daerah dataran rendah dapat ditemukan di daerah Cianjur, Surakarta, dan juga Semarang. Jumlah penduduk di daerah dataran rendah lebih padat. Nah, mereka sumber daya alam yang ada di daerah ini yaitu padi, jagung, tebu, singkong, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada pantai. Pantai merupakan daerah daratan yang langsung berbatasan dengan laut. Daerah pantai memiliki suhu udara yang panas. Mata pencarian penduduk pantai sesuai dengan sumber daya alam dan kondisi pantai yang ada. Mata pencarian yang dapat ditemukan antara lain nelayan, petani, pengrajin, serta sektor wisata. Dan tanaman yang dapat hidup di daerah ini juga berbeda dengan dataran lain, yaitu pohon bakau dan kelapa. Dan untuk hewannya yaitu penyu. Nah, teman-teman, itu tadi dia
ciri-ciri dari dataran tinggi, rendah, dan juga pantai. Sumber daya alam di wilayah-wilayah Indonesia berbeda-beda teman-teman, tergantung dari karakteristik atau ciri masing-masing wilayah tersebut. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan dari ciri-ciri dataran rendah, dataran tinggi, serta pantai dan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Nah, kali ini Bu Diana mau ajak teman-teman jalan-jalan nih. Yuk ikut Bu Diana jalan-jalan. Wah, sekarang Bu Diana sudah ada di kebun teh. Sejuk banget teman-teman. Tapi Bu Diana mau pindah tempat ke tempat yang kedua. Wah, banyak padinya. Bu Diana udah ada di sawah. Pindah lagi yuk ke tempat yang ketiga. Nah, Bu Diana sekarang sudah ada di pantai. Oke, cukup sampai di sini jalan-jalannya sama Bu Diana. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Dadah. Untuk selanjutnya adalah silakan teman-teman kerjakan tugas yang ada di buku jilid 4C. Tema 3 ya teman-teman, buku tema 3 yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Oke. Untuk matematika, halaman berapa Bu Tika? Matematika yaitu tugasnya di halaman 41 ya teman-teman, dan 47. 41 di situ ada bagian A dan B, membulatkan, pecahan biasa dan persen. Nah, ini ya teman-teman. Dan 47 yaitu penaksiran yang sudah dijelaskan tadi, penaksiran, Yang ini ya teman-teman. pecahan, campuran. Oke, selanjutnya tugas IPS. Untuk tugas IPS, silakan teman-teman buka di halaman 2. Masih di buku yang sama, yaitu tema 3. Teman-teman buka halaman 2. Di sini ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan ya teman-teman. Silakan teman-teman jawab pertanyaan yang ada di halaman 2. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah kerjakan tugas IPS dan matematika, silakan teman-teman foto dan Kirimkan ke alamat email guru perwalian masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi